Kalau melihat ke belakang ya, sepanjang tahun 2024 ini, apa sebetulnya tantangan terbesar yang dihadapi oleh sektor properti, Pak? Kalau 2024 hambatan yang utama adalah eh, kurangnya APBN, anggaran dari pemerintah untuk rumah subsidi. Maka tahun 2024 ini kami pengembang praktis bekerja hanya di 9 bulan dari 12 bulan yang ada di tahun 2024. Sehingga memang hasilnya tidak sebanyak realisasi tahun 2023 maupun 2022. Oke, jadi kalau dilihat memang tahun 2024 ini memang sangat-sangat menantang ya Pak. Tapi kalau dilihat dari sisi APBN tadi seperti Anda sampaikan untuk rumah subsidi. Tapi sebetulnya Pak kalau dikaitkan dengan daya beli masyarakat ya, untuk di tahun 2024 sendiri, appetite-nya untuk sektor properti seperti apa sih Anda menilai Pak? Kalau untuk sekali lagi rumah subsidi ya, di mana kami dari Delta Group juga memang spesialisnya di rumah subsidi. Kalau demand sih rasanya cukup besar ya. Tapi tadi satu ada hambatan dari sisi pemerintahnya, dari anggaran. Di lapangannya animo masih besar, tapi terhambat oleh masalah pinjol dan terkait dengan slik tes ujinya. Jadi kredit ratingnya itu banyak yang tidak lolos. Nah, itu yang menjadi kendala. 3 tahun yang lalu kalau kita ngecek 100 orang, yang tidak lolos itu hanya 15-20% dan orang gitu kan. Sekarang ini yang tidak lolos itu mencapai 70-75%. Jadi sebagian itu terjerat pinjol yang hanya ratusan ribu, tapi menghalangi mereka untuk membeli rumah subsidi. Menghalangi mereka meningkatkan kesejahteraannya melalui kepemilikan rumah subsidi. Itu yang terjadi sekarang ini. Kami sedang berusaha agar ada langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif pinjol ini kepada akses daripada MBR kepada rumah subsidi. Baik Pak, lalu terkait dengan ada wacana ya Pak, pembangunan 3 juta rumah dan kalau dilihat ini sebetulnya dampaknya untuk developer swasta, ini seperti apa sih Pak? Uh, Belum terlalu kita bisa lihat sekarang, tapi yang 2 juta dari 3 juta itu kan dikategorikan sebenarnya bukan rumah di pedesaan, tapi program pengentasan kemiskinan melalui pembangunan rumah di pedesaan. Jadi ini agak berbeda, tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan. Jadi itu yang kalau boleh dibilang itu uncharted water ya. Kita belum pernah ada semasif itu di pedesaan. Selama ini pedesaan ada pembangunan rumah tapi sifatnya hanya pendampingan-pendampingan yang skalanya tidak terlalu besar. Nah, kalau diharapkan dengan adanya program pengentasan kemiskinan melalui pembangunan rumah, ini bisa ada mengalirnya dana di pedesaan sehingga bisa kembali membangkitkan ekonomi GDP kita sebesar 1% dari 8% yang ditargetkan. Itu yang kira-kira yang sedang kita upayakan di 2025 ini. Pak, artinya Anda cukup optimistis bahwa dengan adanya rencana pembangunan 3 juta rumah atau 2 juta rumah ini nantinya akan ada multiplier effect gitu Pak? Pasti, ya. Pasti multiplier effect dan selain itu ekonomi di pedesaan yang hidup ini juga akan membawa bisnis sirkulasi yang meningkat di keuangan di pedesaan. Dan itu tentunya akan meningkatkan GDP kita secara keseluruhan, secara nasional. Gitu. Baik, lalu untuk pengentasan yang 2 juta rumah ini untuk rumah baru atau seperti apa sih Pak ini rencananya dan juga skemanya? Sepertinya itu akan menyasar keluarga prasejahtera di desil 1, 2, dan 3. Desil ini yang sekarang ini tidak bisa mengakses rumah subsidi FLPP yang tahun lalu itu, tahun inilah 2024 berakhir, dan tahun-tahun sebelumnya selalu kita menghasilkan sekitar 230 sampai 240 ribu. Kecuali tahun ini karena hanya 9 bulan, hanya 200 ribu yang kita dapat laksanakan realisasinya. Nah, ini kalau rumah subsidi yang di pedesaan ini bisa bergerak untuk desil 1, mungkin dibantu dua-duanya. Tanahnya
mereka sudah punya maka rumahnya dibantu. Ada lagi yang mungkin tanahnya belum punya, rumahnya dibantu melalui program perumahan swadaya. Jadi rumahnya diberikan oleh pemerintah. Ada juga nanti yang mencicil tanahnya, hanya tanahnya saja karena rumahnya sudah disediakan oleh pemerintah. Ini bentuknya masih kita sedang merancang lah saat ini, baik dari pemerintah maupun dari swasta. Baik, lalu terkait dengan rencana pembangunan 3 juta rumah ini Pak, untuk saat ini pelaksanaannya sudah seperti apa? Dan juga sudah ada berapa wilayah atau lokasi yang sudah dibangun dengan blok-blok seperti apa? Mungkin kalau di tahun pertama 2025 ini, dari 2 juta di pedesaan ini, rasanya ada kira-kira yang sudah teridentifikasi itu berdasarkan data dari PLN dengan konsumsi, dengan penyambungan di bawah 450 watt. Ini sudah terbukti bahwa ini kalangan yang perlu dibantu perumahannya. Dan mungkin hanya karena mereka sudah punya rumah, cuman tidak memadai. Jadi bentuknya adalah semacam renovasi atau improvement yang dibantu oleh pemerintah. Mungkin nilainya 15 sampai 20 juta satu unit. Kalau itu 1 juta saja sudah 15 triliun dan itu sangat memungkinkan karena data PLN dan data rumah tidak layak huni, dua sumber data ini masing-masing jumlahnya sama, 26 juta kira-kira di Indonesia. Jadi untuk menangani 1 juta harusnya tidak sulit, mungkin akan mudah lah gitu untuk mengidentifikasi sehingga tepat sasaran.